Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Mari kita mulai. Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini komentar saya terhadap surat Al-A'raf ayat 157 tadi. Saya ulangi, ini penjelasan saya terhadap surat Al-A'raf ayat 157 tadi. Surat Al-A'raf ayat 157 ini adalah bukti nyata kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa? Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Coba kita lihat etimologi kata Muhammad. Muhammad dari bahasa Arab diucapkan Muhammad. Secara bahasa berasal dari kata Semitik yang dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji. Selain itu, dalam salah satu ayat Al-Quran, Muhammad dipanggil dengan nama Ahmad, yang dalam bahasa Arab juga berarti yang terpuji. Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua gelar dari suku Quraisy, suku terbesar di Mekah, yang juga suku dari Muhammad, yaitu Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, dan As-Sadiq, yang artinya yang benar. Setelah masa kenabian, para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul Allah, kemudian menambahkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya, sering disingkat SAW atau SAW setelah namanya. Muhammad juga mendapatkan julukan Abu Al-Qasim yang berarti Bapak Qasim, karena Muhammad pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa. Muhammad adalah gelar untuk manusia, bukan nama manusia. Saya ulangi sekali lagi, tolong disimak. Muhammad adalah gelar untuk manusia, bukan nama manusia. Apakah Muhammad SAW waktu dilahirkan oleh ibunya diberi nama Muhammad? Apakah Muhammad SAW waktu dilahirkan oleh ibunya diberi nama Muhammad? Bila benar, di mana tertulis dalam Al-Quran di surat apa ayat berapa kisah kelahiran Muhammad SAW dan ibunya memberikan nama Muhammad waktu kelahirannya? Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka nama asli Muhammad SAW waktu dilahirkan oleh ibunya tidak ada yang tahu, termasuk Allah SWT tidak tahu siapakah nama yang diberikan ibunya kepada Muhammad waktu dilahirkan. Kalau Al-Quran saja tidak tahu siapakah nama aslinya Muhammad SAW waktu dilahirkan oleh ibunya, bagaimana mungkin nama Muhammad SAW ada tertulis dalam Taurat dan Injil? Sedangkan Al-Quran saja tidak tahu siapakah Muhammad SAW, siapakah nama Muhammad SAW yang asli yang diberikan oleh ibunya. Jadi terbukti dengan nyata kebohongan dan kebodohan Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata kebohongan dan kebodohan Allah SWT dalam Al-Quran. Karena terbukti dengan nyata kebohongan dan kebodohan Allah SWT dalam Al-Quran, maka Allah SWT bukanlah Tuhan yang sejati tetapi Tuhan palsu. Muhammad SAW bukanlah Nabi utusan Tuhan tetapi Nabi palsu. Dan Al-Quran bukanlah firman Tuhan tetapi karangan Muhammad SAW dan Allah SWT. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.